Macus, ketemu lagi sama aku. Aku sekarang habis jogging nih di sekitaran kampus Universitas Indonesia. Suasananya asri banget, adem, enak banget buat olahraga, jadi makin semangat buat jaga hidup sehat. Tapi habis olahraga pastinya lapar dong ya. Nah, kebetulan banget di sekitar sini itu ada tempat makan tuh yang unik, terus tempat makannya juga suasananya adem, dan makanannya juga udah pasti maknyus banget. Ikut aku yuk, kita makan siang di Gubuk Makan Mangan King. Nah, ini dia nih tempat makan yang tadi aku bilang, Macus. Udah sampai nih kita, Gubuk Makan Mangan King. Yuk ikut aku masuk. Ada mainan nih. Ih, berubah. Oke Macus, ikut aku makan siang di Gubuk Mangan King yuk. Tempat ini bukan cuma soal makanan enak, ini soal pengalaman. Kita bisa makan di atas saung-saung yang ngapung di atas kolam sambil kita liatin ikan-ikan berenang. Dan Gubuk Mangan King juga punya banyak banget cabang di Indonesia, tapi lokasi yang di sini nih, ini punya daya tarik tersendiri. Soalnya lokasinya ada di dekat kampus UI dan di sini tuh tempatnya luas banget, suasananya adem deh. Langsung aja yuk kita cobain makanannya. Halo Macus. Halo Pak Indra, apa kabar? Macus, kebetulan banget nih kita ketemu sama manajer resto Gubuk Mangan King-nya, Pak Indra. Thank you Pak Indra, udah boleh main ke sini. Sekarang mendingan kita langsung tanya-tanya aja yuk, mumpung lagi ada manajer restonya. Boleh ya Pak? Saya tanya-tanya ya. Pak, ini saya penasaran banget sih Pak. Macus di rumah juga pasti semua penasaran. Konsepnya jadi saung-saung begini tuh dapat inspirasi dari mana sih Pak? Ide awalnya mungkin dari stakeholder kami ya, Bapak Haji Engking Sodikin, yang memulai dari usaha budidaya udang, seorang petani di Jogja sana, yang ingin membuat sebuah rumah makan dengan nuansa Sunda. Sebagaimana pada umumnya di Sunda itu yang paling terkenal adalah makan di atas kolam ataupun di tengah-tengah pesawahan. Dan itu menjadi ide awal restoran ini dibuat. Makan di saung tuh udah jadi kayak sehari-hari gitu ya Pak ya? Benar. Dibawa lah konsepnya ke sini. Pantesan suasananya pedesan banget ya Pak ya? Benar. Nah kalau misalkan menu andalan di sini tuh apa ya Pak? Dan kenapa sih pengunjungnya banyak yang suka? Menu andalan yang kami punya adalah udang bakar madu dan gurame bumbu cobek. Apresiasi yang banyak dari tamu-tamu kita ya, karena mungkin ada suatu bumbu khas Sunda yang otentik sehingga mereka berkenan untuk pada suatu saat kembali ke sini. Kayak udah langsung penasaran terus pengen nyicipin. Gimana kalau sekarang kita pesan makan dulu kali ya Pak ya? Boleh, Ayo, mari mari, silakan. Silahkan, Ma. Ih, terima kasih Pak Indra. Aduh. Ih, enak banget ya Pak suasananya. Saungnya tuh tradisional banget. Ini khas Sunda nih begini nih Pak. Iya, benar. Berasa kayak nggak di Depok ya Pak ya. Padahal masih di tengah kota loh ini Macus. By the way Pak, tadi kan Bapak bilang menu andalannya gurame cobek. Gurame cobek. Iya, aku mau cobain ya Pak ya. Kayak aku pesan Boleh, itu deh. boleh. Tuh Pak, aku dengernya aja udah ngiler. Gimana kalau aku pesan aja deh Pak semuanya ya. Menu Silakan, favorit di silakan. sini ya. Iya, makasih loh Mbak. Wah. Aduh, Macus, Ini lihat deh. toge. Ini toge, iya. Ini bandeng. Ini sih bandeng. bandeng, kayak kangkung, lalapan. Lalap. Ini karedok. Ini karedoknya, yes. Dadaknya. Ini sambal dadak, Sambal tomat. sambal tomat. Banyak ya Pak jenis sambalnya ya. Iya, kita ada 3. Oke, sama satu lagi tadi sambal terasi ya? Sambal terasi dadak Hmm, sama sambal kecap. sambal kecap, oke. Ini
gurame cobeknya. Wah, ini loh Macus nih yang menu favoritnya di sini yang banyak banget. Ini dipesan sama pelanggan-pelanggan yang pada datang ke sini, si gurame cobek. Oke, ini apa Pak? Ini gurame bakar kecap. Gurame bakar kecap nih mungkin buat Macus Pak, yang nggak terlalu suka pedas, tapi Ya. tetap pengen makan guramenya ya kan, bisa cobain gurame bakar kecapnya. Manis-manis gurih. Ini kayaknya cocok buat anak-anak juga ya Pak ya. Terus selain itu ini ada apa Pak, ikan? Ini bandeng cobek. Bandeng cobek. Selain gurame ada bandeng cobeknya juga nih Macus. Ini juga salah satu favorit juga ya Pak ya? Ini Udang. ada udang goreng. Ini udang gorengnya. Dan yang lebih favorit lagi mungkin ini, mak. Ini Oke. adalah udang bakar madu. Ini udang bakar madu. Ya. Kelihatannya cantik banget loh Macus. Lihat deh. Eh, Langsung bikin ngiler nggak sih? Selebihnya kita ada pendamping, ada tumis Oseng toge, toge. oseng toge. Bagus, manis sayurannya. Yang kedua adalah ini karedok. Ini karedoknya favorit banget nih katanya juga Macus. Karedok, selanjutnya adalah Tumis kangkung. Ya nggak boleh lupa lalapan dan sambelnya. sambal terasi dada. Oke, kita langsung makan ya Pak ya. Silahkan. Udah mulai lapar juga nih. Kita makan dulu ya Macus. Silakan Pak Indra. Kasih Nah, aku mau cobain ini nih Macus yang paling favoritnya di sini. Gurame cobeknya ini. Ini kan gurame tadi Bapak bilang adalah yang paling favorit ya Iya. kan di sini. Menurut Bapak apa sih yang spesialnya sih si gurame cobek ini sampai mereka tuh pengunjung tuh banyak yang suka gitu, banyak yang order gitu. Yang paling menarik dari gurame bumbu cobek ini adalah bumbu rempah-rempah yang otentik khas Jawa Barat dengan rasa yang ada manis, asin, dan gurih serta pedas. Itu yang mungkin secara umum orang suka ya dengan bumbu gurame cobek tersebut. Ya, jadi kayak campuran cita rasanya tuh semuanya nyatu gitu ya, Pak. Pas. Pedas, gurih, manisnya Iya. ada ya kan, dan mungkin ada sedikit rempah-rempah yang spesialnya tadi rahasianya. Aku makan ya Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus tenan Pak. Sumpah, beneran pedes banget ya, dominan ya Pak pedesnya. Tapi gurihnya berasa, terus ada hint manisnya di situ. Jadi semuanya tuh kayak nyampur gitu. Ini makan pakai nasi panas, enak banget, maknyus banget ini. Jangan lupa berasnya pakai beras maknyus yang pulen, putih alami, dan pilihan. Karena masakan apapun akan terasa lebih nikmat kalau kamu pakai berasnya beras maknyus. Pak, menurut Bapak seberapa penting sih Bapak buat jaga suasana di sini nih tetap bisa biar berasa banget pedesaannya sama pelayanannya tuh gimana dan seberapa penting sih Pak? Pada umumnya saya yakin semua orang bila makan tentunya yang paling berkenan adalah makan di rumah bersama keluarga. Nah, suasana itu yang coba kita ciptakan. Bagaimana caranya supaya orang betah di sini dengan jasa pelayanan kami, sehingga tidak hanya sekali orang datang kemari. Oke, makanya kalau misalkan kamu datang ke sini nih Macus, itu tuh nggak cuma soal makan makanan enak ya Pak, tapi kamu juga bakal dapat pengalaman karena suasana yang beda banget dan ini khas Sunda Priangan banget gitu. Jadi berasa di desa, padahal kita masih di dalam kota, ya kan? Aku punya pertanyaan lagi nih, mungkin Bapak di sini sudah lama kan ya pasti ya Pak? Udah berapa tahun? Hampir 18 tahun mungkin ya. Wow, Macus 18 tahun. Nah, selama 18 tahun itu, aku yakin pasti banyak banget nih Pak cerita-cerita yang
seru, unik, ya kan macem-macem deh. Ada nggak Pak satu aja cerita yang unik banget mungkin yang bisa diceritain? Ada sebuah cerita menarik, waktu itu di antara waiting list ada seorang bapak yang memanggil saya. Pada saat ketemu, bapak tersebut bicara, saya pengen tahu berapa kali saya datang ke sini dengan antrian yang seperti ini. Tapi pada kenyataannya, saya saat ini ada di sini. Kira-kira menurut Mas, kenapa? Saya juga bingung jawabnya. Oh, jadi antara komplain tapi sebenarnya nggak komplain ya Pak ya. Jadi sebenarnya muji kali itu kan Pak Agus ya. Kurang lebih seperti itu. Iya benar. Karena dia rela jauh-jauh dari BSD kan Pak. Dari Iya. BSD datang ke Depok dan katanya ngantri banget, panjang nunggunya lama, tapi tetap datang lagi. Iya, Wah, benar. berarti Gubuk Mangkung ini udah sukses banget nih Amin, Mak Jos. amin. Udah bisa menggait customer-nya tuh buat datang lagi dan dia nggak pernah bosen gitu kan walaupun ngantri. Ini udang bakar apa Pak? Madu ya? Iya benar. Udang bakar madunya nih. Nyus banget udang bakar Jangan. madunya. Endul beneran, Mak Nyus. Nyus banget. Tadi kan ada udang bakar madu, kalau ini udang goreng aja ya kan Pak? Iya. Nah, ini ada sambal terasinya Nasi ya. dadar. Mantap, maknyus banget, segar. Ini sambal terasi tapi nggak terlalu bau dan pedesnya sih, wow. Sekarang kita coba gurame yang bakar kecapnya nih. Dagingnya tebel banget. Coba ya, aku mau coba ikannya dulu aja. Manis, gurih, enak, selesai. Sumpah, enak banget. Next kita cobain bandeng. Ini bandeng cobeknya ya Pak. Jadi bumbunya tuh sama kayak si gurame cobek tadi ya kan. Cuma ini bedanya pakai ikan bandeng, ikan lautnya itu. Kita cobain ya Mas Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dahsyat sih maknyus banget, sumpah ini maknyus banget. Ini adalah menu salah satu andalan juga karena di sini karedok. Kita cobain. Ya, bumbu kacang itu nggak terlalu medok tapi tetap berasa. Nah sayurannya juga berasa seger banget. Karena ini semua pakai fresh gitu kan Pak Iya, sayurannya kalau sayuran karedok ya. fresh. Ini wajib dicoba juga dipesan ya kalau kesini Mbak Jos. Oseng togenya di sini tuh bukan cuma toge doang, jadi dia ada ikan gabusnya. Sumpah Mbak Jos makanannya nggak ada yang gagal di sini. Sampai sayuran-sayuran itu juga cita rasanya tuh enak banget. Dan nggak lengkap kayaknya ya kan kalau kita makan masakan Sunda tapi nggak pakai tumis langko. Maknyus. Oke Mbak Jos, ini aku udah puas banget dari pagi. Tadi lari pagi di UI, terus makan siang di Gubuk Mang Engking. Wah rasanya enak banget deh pokoknya. Suasananya juga adem, kayak di pedesaan, makanannya nggak ada yang gagal. Gurame cobeknya itu tadi yang favoritnya, aduh enak banget, gurih, pedas, pokoknya semuanya nyampur di situ. Itu enak banget dimakan pakai nasi panas. Jangan lupa berasnya pakai beras maknyus yang pulen, putih alami dan pilihan. Karena masakan apapun akan terasa lebih nikmat kalau kamu pakai berasnya beras maknyus. Jadi kata aku sih ya, Macus, kalau misalkan kamu lagi cari ide buat makan bareng keluarga, atau sama teman-teman, atau mungkin sama pasangan kamu, mungkin kamu wajib cobain buat datang ke sini Gubuk Mang Engking yang ada di Depok UI ya. Dan jangan lupa buat di like, share, and subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita kulineran aku yang seru lainnya ya. Bye-bye Macus, sampai ketemu di episode selanjutnya.